Musyawarah nobar debat capres ronde ketiga ini sangat-sangat seru. Jadi seru. Ada 750 ribuan orang. Wow. Rame. Rame sekali. Nana, debat yang sesi ini menurut saya apapun tadi apa minumnya? Apapun makanannya. Hilirisasi. Apapun pertanyaannya pasti Pak Prabowo bilang hilirisasi. Karena memang pertanyaan, maaf. Tapi emang minum, hilirisasi itu nggak segampang itu. Nah, kita baru hilirisasi sekarang nikel. Nanti mau bauksit, aluminium sudah, nanti mau bauksit. Tapi di setiap hilirisasi itu butuh sumber listrik yang sangat besar. Oke, tapi sebelum masuk ke sana kita break dulu. Oke, siap. Tapi sebelum break aku mau bilang, ini tadi memang kelihatan ya, kalau misalnya team up-nya tuh antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar team up banget. Betul. Iya kan? Baca bukunya yang sama. Baca buku yang sama. Gurunya sama. Saya Economic setuju. Handman. Sementara kayaknya tadi tuh Mas Anies tuh konsisten nyerangnya kok Pak Prabowo loh. Serangan Mas Anies ke Mas Ganjar paling tadi satu. ASEAN. Itu pun nyampeinnya kayaknya agak lempeng. Kalau mau ke Pak Prabowo tuh selalu kayak mancing-mancing gitu gak sih? Aku mau nanya nih. Pokoknya kayaknya Mas Anies tuh paham banget cara mancing emosinya Pak Prabowo ya. Apa tuh? Mulai dari sebut luas tanah pribadi, utang alutsista, terus sampai tadi sebut mancing Pak Prabowo yang ngomong apa sih ngomong apa? Tidak mengerti. Anda profesor tidak mengerti. Kapan ada waktu? Mau diundang main ke rumah? Kapan ada waktu? Udah personal ini. Iya. Makanya tadi saya kan nggak setuju waktu emoticon penilaian itu yang terakhir emosi itu. Saya kok melihat agak musyawarah ini agak sentimen gitu yang poin yang terakhir itu. Ingat nggak tadi yang di awal itu? Kestabilan emosi. Kestabilan emosi. Tapi hari ini emosi stabil. Stabil emosi terus. Masa sih itu udah termasuk stabil itu. Nggak ada yang marah-marah, semuanya sama. Nggak tahu ya, kayaknya sih yang pertama lebih emosi, yang tadi kayaknya nggak terlalu emosi deh. Pak Prabowo. Masih aman-aman aja. Emosian nggak sih? Nanti bahas di kolom komentar ya, Om itu. Abis break kita bahas. Emosi nggak? Emosi. Ada tapi. Menurut aku sih nggak terlalu emosi. Kita iklan dulu nanti kita bahas soal emosi abis ini. Damai, dirawat, sejahtera. Biaya pendidikan untuk anak-anak dari Butunggal sekarang gratis. Lumayan, Itu tidak emosi, biasa aja emang. Nggak ada yang tadi kan dibilang Pak Prabowo marah-marah, katanya itu nggak pernah. Pak Prabowo nggak marah-marah. Terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Yang tadi yang dua itu siapa tuh namanya? Nggak tahu siapa namanya. Dia bilang Prabowo marah-marah. Prabowo nggak marah-marah. Terlalu berkuit, terlalu ini bahasamu. Prabowo nggak marah-marah kali. Kok marah? Prabowo marah nggak begitu. Datang digamparnya, Ketua Komisi plak langsung sama dia. Itu marah, pukulnya meja, bantingnya amit. Itu Prabowo bukan marah, itu memang bahasa dia, memang dia mantan tentara, tegas. Kok marah-marah? Bagaimana para tim ses? Nana, aku minta waktu bentar. Kalau dia marah-marah dipatahkannya mic itu, nah itu baru marah. Promosi kebudayaan Indonesia, pukulnya meja pak, itu marah. Oleh duta besar kita. Jadi nggak marah kali. 2019 ini salah satu yang diminta Pak Jokowi adalah duta besar harus bisa menjual potensi kita, kebudayaan, ekonomi. Jadi itu udah berjalan. Jadi teman-teman duta besar nanti marah, kecewa kalau saya nggak defend kan untuk ini. Itu satu. Kalau marah-marah udah. Prabowo itu udah banyak pelajaran dari Jokowi. Harus fair. Cuman Prabowo itu udah banyak belajar dari Jokowi. Makanya dia rada pintar membawakan diri. Memang ada satu keemosian dia tuh bisa satu yang bisa di. Ya namanya dia kan memang mantan ini. Jadi mereka itu mungkin Pak Jokowi banyak memberikan ilmu. Sementara kalau di luar negeri restoran kita itu kesulitan. Makanya dia agak beberapa hal teknis tapi memang berarti dia mungkin selama ini kan Prabowo kan nggak ada ini yang iniin. Akhirnya Pak Jokowi pelan-pelan ngedeketin Prabowo, diangkat jadi menteri, ditata tuh. Akhirnya Prabowo bisa berubah. Sebagai panglima dia yang ngedrive. Sekarang Prabowo ngomongnya nggak emosi-emosi lagi kok. Itu struggling. Ya berarti dia ngedengerin dong. Teman-teman dubes gitu, bahkan mereka kalau curhat ke kita. Ya selama ini kan Prabowo kan memang Kementerian Luar Negeri kan kita tahu. Ini nggak apa namanya. Juga paham kan. Nggak ada yang bahkan untuk nggak ada yang ini kali memberikan ikut solusi apa gitu. Nah
Misalkan begitu dampak sama Pak Jokowi dia langsung highlight Mas Anies itu soal iya, bahasa politik kan memang turun tangan langsung bahasa Pak Jokowi kan memang benar, itu anggaran diakui. memang terbatas, makanya apa yang dinyatakan Pak Prabowo tadi cukup relevan. Laba besar melalui apa Mas tadi? Healing. Hilirisasi. Semua berasal dari nikel. Padahal nikel yang paling yang ngomong soal orang-orang yang diplomat apa muda seperti Rich Brian, Nicky, Force of Baceprot itu Mas Ganjar send the names itu. Tapi yang naikin mereka negara atau perusahaan swasta, Dovi? Juga. Itu pertanyaannya. Sebenarnya mereka gini, jalan sendiri. biarnya nggak apa-apa, tapi acknowledge-nya ada dari pemerintah. Ya. Nggak apa-apa kalau misalnya jalan sendiri. Vaksin AstraZeneca tuh saya udah ketemu dan memang Namanya kita mempromosikan banggakan budaya. Mempromosikan budaya nggak harus pemerintah doang, rakyat juga boleh di mana-mana. Kayak gue dari Bali, Dia bilang penemu, ya, aku rasa agak sambil makan sate Padang gitu, Iya, nggak masalah. Mempromosikan budaya, budaya kan penting, budaya makan sate Padang di depan Menara Eiffel. One man show. Oke. Ya kan, Kita bersiap menuju. tembok Cina pakai baju ada Padang, Yang menonjol siapa? makan rendang, nggak apa-apa. Kan banyak sekarang youtuber di seluruh dunia yang berada di luar-luar mempromosikan. Anggun Sasmi nyanyi, Anes Monica nyanyi. Belum lagi yang itu yang siapa tuh yang dia nyanyi kemarin di Amerika. Itu kan mempromosikan Indonesia juga jatuhnya jadi. Hadirin Bapak Ibu yang berada di lokasi, yang berada di dalam ruangan, mohon tenang. sudah kita saksikan sama-sama tadi tata tertibnya, semua sepakat ya? Sepakat? Oke. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing Nggak mesti bangun-bangun inilah di restoran sana, di setiap negara dibangun restoran. Mau berapa dananya? Kerjasama dan komitmen. Emangnya nggak bayar izin? Dari Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban dan memberikan hak yang sama kepada calon presiden yang sedang berbicara. Membangun konsulat di luar negeri aja kita harus cari tanah, beli tanah. Dan kami undang Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies untuk maju ke podium. Kami persilahkan, Pak. Baik, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab. Sebelumnya kepada para calon presiden 2024 mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dan jika menggunakan singkat, wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Sepakat ya? Baik, kita sepakat. Mohon tenang. Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong? Baik, masih ada Bapak sedikit lagi? Cukup. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon untuk tenang. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab. Waktu Ya. Bapak 2 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Tadi disebutkan 0,78. Bahasa tubuh Pak Prabowo ini rendah hati di sini gue lihat. Bahasa tubuh Pak Prabowo itu dia tuh rendah hati. Yang kita butuhkan. Nggak emosional, nggak merasa kayak paling pintar, nggak. Bahasa tubuhnya memperlihatkan dia tuh kayak rendah hati. APBN kita. Kayak mendengarkan pertumbuhan gitu. Ekonomi menjadi penting. Nggak merasa paling Dengan pertumbuhan oke, gitu. ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif
yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya, lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista, seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu, meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pak Ganjar, kami silakan untuk menanggapi harap tenang dari calon presiden nomor 1. Waktunya 1 menit. Pak Ganjar, kami persilakan. Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas soal pertahanan dan alutsista, tapi oke. Saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib. Alokasi 1-2% PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat. Dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat dipindah, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PA, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minim sisnya akan tercapai. Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur, tidak ajak dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudera untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Waktu habis. Terima kasih Pak Ganjar. Kami persilakan. Oke, tenang. Etika yang dipegang adalah tinggi. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu? Jadinya berantem. Baik, siapa yang memulai? Oke, tenang dulu. Kita nggak sehat caranya. Jatuhnya jadi kayak licik. Untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan, 1 menit silakan Bapak. Jadi kayak berantem. Semua jadi kayak anak-anak. Saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk. Kita tuh kan jatuhnya yang ada tonjok-tonjokan. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia. Dari mata Prabowo nampak kali gerem. Iya kan? Gerem dia. Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Tiba-tiba Prabowo naik darah. Saya menilai, ini kan ya, nggak terkontrol. kalau Anda desak saya terus aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh kan pernah memperjuangkan Anies jadi gubernur. Harusnya Anies jangan begitu dong. Mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik,
Sekarang saatnya kita akan melihat calon presiden nomor urut 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi. Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didulukan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari Matra itu? Proporsional Pak? Semuanya. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara Asia Pelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak, di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak, kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima, sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Silakan Pak, dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang, dan sebagainya. Ya kalau masih bisa dimanfaatin, kenapa tidak? Tapi usia pakai. Ya. Nah, usia pakai. Jadi pesawat umpamanya kalau masih bisa dimanfaatin, kenapa tidak? Kenapa mesti yang baru? Yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi. Kalau masih bisa dipakai, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan ya, tapi tua dipakai juga kalau masih ini bagus. mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun. Duit aja nih, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah, sementara 3-7 tahun pakai, ini kenapa tidak? Kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu ya, kalau nggak layak pakai baru. Jadi, kalau masih bisa terbang, yang bisa saya jelaskan tadi. Masih bisa mendarat. Baik, tidak cukup. Baik, itu sudah habis. Saya kembali ke capres nomor 3. Teknik kapal. Tenang dulu, Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak kalau nyentuh latihan aja, aduh udah deh. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh Matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak?
Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, ntar utang lagi. Karena Yuwono Sudarsono mengelola itu dan apa yang Bapak rencanakan beli produk baru lagi, utang lagi. Saya kira perencanaan utang lagi di ini gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita, Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti segmen ini, akan ada tanya jawab antar capres. Dan kami persilakan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di calon presiden pemilu jangan berantem di belakang panggung, tonjok-tonjokan. Wow. Kalau beberapa kali tadi kita, gua tuh sampai pegangan Waduh nih. Sampai pegangan Waduh. Tajam ya. Iya. Cuma satu saya ingin garis bawahi, saya nggak nyangka. Ya, Mas Ganjar begitu tega mematahkan hati Pak Prabowo yang sedang mencoba bermesra-mesra mendekati saya.